sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin undangan yang kami hormati, pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Gambar gue kayak zebra gitu nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Senin 7 Juli 2014 adalah dalam rangka penyampaian kewenangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden Republik Indonesia yang jatuh pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang. Semoga pemilihan Presiden Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan damai. Amin. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam rapat paripurna Dewan tanggal 2 Juli 2014 yang lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pidato mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar bersama. Hadirin yang kami hormati, lebih lanjut marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali oleh fraksi PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudara Kiai Haji Muhammad Asyari Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pimpinan rapat paripurna DPRD daerah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota dewan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Mengawali pemandangan umum ini, fraksi PAN PKB menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku PLT Gubernur dan segenap jajaran Provinsi Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja keras dalam membuat laporan keuangan daerah tahun anggaran 2013. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan tuntutan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya fraksi PAN PKB daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pertama, terkait laporan tentang pendapatan daerah. Dari hasil laporan realisasi anggaran terlihat bahwa pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dari yang direncanakan sebesar 40,8 triliun yang terrealisasi sebesar 39,52 triliun. Dengan demikian pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 1,28 triliun. Padahal pada realisasi pendapatan pajak pada tahun 2012, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melebihi target sebesar 1,73 triliun. Pendapatan transport yang ditargetkan sebesar 12,74 triliun dapat direalisasikan sebesar 11,52 triliun. Dengan demikian pendapatan transport tidak mencapai target sebesar 1,22 triliun, yang berarti mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 yang melampaui target sebesar 1,74 triliun. Fraksi PAN PKB memandang ada penurunan prestasi Pemprov DKI Jakarta terhadap pencapaian target pendapatan daerah. Mohon penjelasan. Adapun jenis pajak yang masih belum mencapai target antara lain adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air dan tanah, dan pajak hiburan. Selanjutnya yang cukup memprihatinkan adalah retribusi daerah yang ditargetkan sebesar 500,58 miliar, realisasinya mencapai sebesar 339,79 miliar atau 66,68%. Dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 12%. Tentu ini perlu menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mohon penjelasan. Sumber terbesar dari pendapatan daerah berasal dari sektor pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya pajak daerah, yaitu sebesar 23,37 triliun. Fraksi PAN PKB sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga setiap tahun pendapatan dari sektor ini selalu meningkat. Sayangnya, ada sumber-sumber pendapatan daerah lain yang produktif tapi tidak dimaksimalkan. Kami menilai pengelolaan beberapa badan usaha milik daerah BUMD belum optimal. Walaupun ada peningkatan pendapatan di sektor kekas daerah, namun apabila dibandingkan dengan dana yang telah dikucurkan ke perusahaan-perusahaan plat merah tersebut melalui skema penyertaan modal pemerintah PMP yang sangat besar, maka hasil yang diperoleh termasuk kecil. Untuk itu sangat dibutuhkan keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pengelolaan, sehingga dapat menjadi salah satu sumber kas daerah yang cukup signifikan. Mohon penjelasan. Saudaraku pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Kedua, realisasi belanja daerah yang meliputi jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi, menurut urusan, dan menurut kelompok belanja
fraksi PAN PKB mencermati bahwa anggaran yang telah ditetapkan banyak yang tidak terserap. Ini terlihat dari persentase anggaran yang berkisar antara 70% sampai dengan 80%. Fraksi PAN PKB memandang bahwa tidak optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah harus dievaluasi. Mohon penjelasan. Dari semua item belanja daerah yang paling rendah serapannya adalah belanja tidak terduga menurut klasifikasi ekonomi dan menurut kelompok belanja yang besarnya hanya 4,48%. Besarnya anggaran yang tidak terserap ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi fraksi PAN PKB. Mohon penjelasan. Saudaraku pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, ketiga 2013 sebesar 894,11 miliar. Adapun arus kas bersih terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Laporan neraca yang disajikan menurut posisi aset, utang dan ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember. Total aset pada tahun 2013 sebesar 405,66 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 18,636 triliun dibandingkan tahun 2012. Total kewajiban atau utang sebesar 1,9 triliun yang meningkat sebesar 182,76 miliar dibandingkan total utang tahun 2012. Dari laporan tersebut, fraksi PAN PKB menilai bahwa aset Pemprov DKI Jakarta mengalami peningkatan. Pada kesempatan ini perkenankan kami memberi pandangan terkait laporan hasil pemeriksaan BP terhadap laporan keuangan APBD DKI Jakarta tahun 2013 yang mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian. Penilaian tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penilaian yang diperoleh selama 2 tahun sebelumnya, yakni wajar tanpa pengecualian. Penurunan opini tersebut disebabkan oleh 2 hal. Pertama, realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan melewati batas yang telah ditentukan sampai pada tanggal 15 Desember kerugian senilai 59,23 miliar. Saudaraku pimpinan rapat hadirin yang kami hormati, dengan demikian pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, dan akhirnya kepada saudaraku pimpinan rapat dan saudaraku PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan rekan-rekan anggota dewan serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kisah ibu sekalian. Sebelum kami akhiri, kami ingin minta Bapak dan Ibu membacakan suratul Fatihah buat sahabat kita, Bapak Ridho Kamaluddin, Bapak Abdul Rahim, Bapak Pak Priya Ramadhani yang telah kembali kepada Allah, Bapak Uji, ulama kita, Habib Muzir Al-Musawwa, Dr. Jainul MZ, dan semua keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Umurnya dimaafkan dosanya, diterima segala amal perbuatannya. Kesempatan buat kita di bulan Ramadan saling mendoakan agar Jakarta kondusif menghadapi tanggal 9. Siapapun yang menang, itulah yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Terima kasih. Ini dapat kami sampaikan fraksi PAN PKB DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Saudara Joni.
Kemenangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap usul persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara-saudara Dewan Perwakilan Daerah Pilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat saudara-saudara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat saudara-saudara pimpinan partai politik di Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat saudara-saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beserta rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam penyampaian kemenangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dalam suasana menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1435 Hijriah ini, marilah kita lebih mempererat hubungan silaturahmi kita demi kejayaan Provinsi DKI Jakarta. Saudara-saudara yang kami hormati, beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan salah satu pesta demokrasi untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat mengajak saudara-saudara untuk tidak melupakan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, patriot-patriot bangsa yang berkomitmen dalam satu komitmen politik, yakni kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dan kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga fraksi Partai Demokrat memasukkan satu new paradigm, yakni fraksi Partai Demokrat berpendapat hanya ada satu kawasan, yakni kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan anggaran dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Maka fraksi Partai Demokrat sebagai mitra pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu menjadi garda terdepan untuk mendukung semua program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak meninggalkan niat baik untuk mengkritisi semua kegiatan dan program yang akan dijalankan di wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maupun berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh BPK RI melalui pendekatan risk-based audit, memberikan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, yakni wajar dengan pengecualian. Dari laporan ini, fraksi Partai Demokrat mengajak kembali saudara-saudara anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan fungsi kontrol dengan tidak mengabaikan fungsi anggaran dan fungsi legislasi agar visi dan misi Jakarta Baru dapat tercapai. Fraksi Partai Demokrat menganalisis
salah satu kelemahan dari sejumlah kelemahan yang ada dalam visi dan misi Jakarta Baru adalah kurangnya aplikasi ukuran-ukuran pembangunan yang berlaku secara universal dalam menggerakkan roda pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat percaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan pembangunan dengan niat yang baik, namun atas penilaian dari BPKRI wajar dengan manajemen pembangunan. Untuk itulah pada kesempatan ini fraksi Partai Demokrat sependapat dengan BPKRI bahwa terjadi pelemahan sistem pengendalian intern dan meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material. Kami kutip dari BPKRI sambutan anggota 5 Jakarta tanggal 12 Juni 2014 halaman 10 paragraf yang kedua. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum fraksi saat ini mengemukakan beberapa pandangan yang perlu mendapatkan penjelasan dengan niat untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2017 dengan penekanan Jakarta Baru, antara lain: 1. Penyaluran program dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima, yaitu nama anak dan nama ibu kandung yang identik senilai 13,34 miliar. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. 2. Program penataan kampung melalui perbaikan rumah kumuh tidak optimal. Antara lain ditunjukkan dengan terdapat 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri di atas lahan dengan peruntukan marga, drainase tata air, dan jalan, serta 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara, serta 6 rumah berdiri pada garis sepadan sungai pegawai, tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan sebagian outputnya tidak sesuai kesepakatan sehingga belum dapat dimanfaatkan dan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai 1,42 miliar. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. 4. Dari laporan pemeriksaan atas keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 ditemukan pencairan SP2D UP garing GU garing TU melewati batas yang ditentukan senilai 565,99 miliar. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. 5. Selanjutnya, realisasi belanja yang tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan berindikasi kerugian daerah senilai 59,22 miliar, antara lain pada belanja operasional pendidikan, kegiatan penataan jalan kampung, dan pembiayaan teknis. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. Wajaran harganya senilai 118,40 miliar dan 43,87 miliar rupiah, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. 7. Sensus atas aset tetap dan aset lainnya pada neraca posisi pertanggal 31 Desember 2012 senilai 342,28 triliun dan 401,76 miliar. Dengan hasil terdapat koreksi tambahan aset tetap senilai 8,89 triliun dan aset lainnya senilai 24,93 triliun
serta koreksi kurang aset tetap senilai 32,16 triliun dan aset lainnya senilai 152,25,18 triliun. Terdapat sejumlah permasalahan serius, antara lain tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, serta aset yang belum selesai di sensus tidak didukung rincian, sehingga nilai aset tetap dan aset lainnya hasil sensus tidak dapat diyakini kewajarannya. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan. 8. Terdapat pencairan uang persediaan pada bidang pemeliharaan jalan dan Dinas Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2013 senilai 110,04 miliar rupiah. Dari sejumlah tersebut senilai 104,62 miliar rupiah ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala seksi bidang pemeliharaan jalan. Transfer dana rekening tersebut telah diakui oleh 42 kepala seksi kecamatan dan 3 kepala seksi suku dinas. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai 2,24 miliar rupiah. Selain itu, hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurangan volume dan tidak sesuai. Fraksi Partai Demokrat pada kesempatan ini juga sependapat dengan pendapat pelaksana tugas gubernur bahwasanya apa yang ditemukan oleh BPKRI perwakilan DKI Jakarta merupakan cambuk untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menatap ke depan dengan mempersiapkan seoptimal mungkin sumber daya manusia yang memiliki peralatan analisis untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam mengkritisi perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan administrasi keuangan di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, fraksi Partai Demokrat sangat mengharapkan kepada masyarakat Jakarta untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta agar sasaran pembangunan dalam upaya peningkatan kemaslahatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai. Pada akhirnya, fraksi Partai Demokrat tahun 2013-2017. Hal-hal lain yang kami tidak sampaikan dalam pemandangan umum ini bukan berarti kami abaikan, karena fraksi Partai Demokrat percaya bahwa secara keseluruhan dan terinci akan dibahas lebih mendalam dan komprehensif oleh komisi-komisi dan badan anggaran. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan, usulan, saran, kritik maupun informasi yang kami sampaikan dapat menjadi stimulus sekaligus memotivasi dalam upaya untuk optimalisasi baik DPRD maupun eksekutif dalam menjalankan program-program pembangunan, mengelola dan menerapkan manajemen keuangan daerah sebaik-baiknya demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti pemandangan umum ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing, memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 Juli 2014. Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.
kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya pemandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat saudara PLT Gubernur DKI Jakarta, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala anugerahnya untuk kita sehingga bisa hadir pada sidang paripurna hari ini. Teriring pula doa pada bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita pada bulan penuh berkah ini. Harapan dan doa kami lainnya adalah semoga pemilihan presiden tanggal 9 Juli yang akan datang bisa berlangsung lancar, aman, tertib dan damai, dan kemudian menghasilkan presiden terpilih yang mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam memberikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 ini, fraksi PKS mengawali dengan keprihatinan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Setelah bersusah payah melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan sehingga menghasilkan predikat wajar tanpa pengecualian pada tahun 2011 dan 2012, laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 ini menunjukkan penurunan dan mendapat penilaian yang kembali dengan status wajar dengan pengecualian. Ironisnya, ini terjadi pada tahun pertama di mana Gubernur periode 2012-2017 mengelola anggaran secara penuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Padahal Gubernur baru maupun implementasi dari program-program yang diusung. Apalagi hasil pemeriksaan BPK juga mendapatkan 86 temuan penyimpangan pelaksanaan APBD dengan indikasi kerugian daerah sebesar 83,36 miliar, potensi kerugian daerah 1,3 triliun dan juga kekurangan penerimaan daerah sebesar 95 miliar. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi PKS dalam mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 ini memiliki beberapa catatan kritis berdasarkan hasil analisa dan pengamatan atas kondisi yang terjadi di lapangan pada beberapa sektor. Pertama, penyerapan anggaran pada tahun 2013 masih jauh yang dijanjikan oleh saudara Gubernur di awal tahun. Tingkat penyerapan sebesar 82,2% masih tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Bahkan ada kesan dipaksakan penyerapan besar-besaran di 1,5 bulan terakhir, termasuk adanya laporan yang masuk ke fraksi PKS tentang dana yang diterima oleh para pengurus RW dalam jumlah yang besar tanpa ada kejelasan tujuan peruntukannya. Saudara Gubernur menjelaskan penerimaan dana oleh pengurus RW dalam jumlah yang cukup besar tersebut tanpa kejelasan peruntukannya. Yang kedua, fraksi PKS menilai pelaksanaan program penanggulangan banjir yang tidak fokus dan tidak komprehensif, yang berakibat banjir kembali muncul di musim hujan, bahkan dengan frekuensi yang lebih sering dan durasi yang lebih lama. Fakta di lapangan menunjukkan pemasangan saringan sampah yang dipasang di sungai-sungai dan saluran air di Jakarta tidak cukup efektif dalam menjaring sampah di sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Padahal pengadaan dan pemasangan alat penjaring sampah dalam jumlah yang cukup banyak di sungai-sungai tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Fraksi PKS juga tidak memahami dari mana ide pemasangan alat penjaring sampah itu untuk mengatasi sampah-sampah yang masuk ke badan sungai di Jakarta. Fraksi PKS juga mempertanyakan tidak dilanjutkannya kembali program pembenahan saluran drainase di pusat kota yang menjadi penyebab banjir di pemukiman penduduk dan pusat bisnis di Jakarta. Padahal di akhir tahun 2012, Gubernur sudah sempat gaya-gayaan turun langsung ke gorong-gorong untuk memeriksa drainase yang ada. Namun setelahnya seperti tidak ada kegiatan yang signifikan dalam membenahi sistem drainase dan saluran air di pusat-pusat kota. Akibatnya banjir masih sering terjadi yang melanda pusat kota dan menghambat kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, catatan ketiga, fraksi PKS mempertanyakan kemandekan pembangunan kembali monorail yang semula diharapkan membantu mengatasi permasalahan kemacetan Jakarta yang semakin hari semakin parah. Sejak groundbreaking kembali
kembali pembangunan monorail pada 16 Oktober 2013 nyaris tidak ada kegiatan apapun untuk melanjutkan pembangunan kembali monorail, bahkan sampai hari ini. Bekas lokasi groundbreaking monorail itu hanya menjadi tambahan monumen jalan yang justru menjadi sumber kemacetan baru di lokasi berdirinya di kawasan Kuningan. Padahal Pemda DKI Jakarta menjanjikan banyak proyek besar yang akan dikerjasamakan dengan swasta seperti pembangunan Deep Tunnel dan Giant Sea Wall. Jika proyek kerjasama dengan swasta untuk monorail saja statusnya mantap, bagaimana Pemda DKI bisa meyakinkan rakyat untuk proyek-proyek besar yang lainnya? Catatan keempat, masih dalam sektor transportasi, fraksi PKS sejak awal mengkritisi pelaksanaan rencana penambahan bus Transjakarta oleh Saudara Gubernur, dan ternyata masalah ini akhirnya menjadi kenyataan. Janji untuk penambahan 1000 bus untuk Transjakarta ternyata masih jauh dari realisasi. Bahkan bukan hanya jumlah bus yang tiba yang masih belum memadai, namun juga kondisi bus yang datang cukup memprihatinkan. Karena sebagian bus yang datang dalam kondisi berkarat. Pemda DKI harus mengevaluasi secara total pengadaan bus untuk Transjakarta dan BKTB, termasuk rekanan pengadaan bus tersebut, serta mengusut tuntas pengadaan bus yang bermasalah maupun adanya keterlambatan dalam pengadaan bus tersebut. Masalah pengadaan bus medium dan untuk bus Transjakarta ini juga kemudian menjadi temuan BPK yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini kewajaran harganya dengan potensi kerugian sebesar 162,62 miliar rupiah. Padahal kebutuhan pengadaan bus tersebut sudah sangat mendesak, mengingat antrian penumpang pada jam sibuk dan bus lama yang digunakan kondisinya juga sudah sangat buruk. Catatan kelima, problem lapangan program BOP dan KJP. Penyaluran anggaran sektor pendidikan dalam bentuk BOP dan KJP melibatkan anggaran yang cukup besar, masih banyak kesemrautan. Fraksi PKS sejak awal sudah mengingatkan potensi penyimpangan, pemanfaatan, dan kesalahan penyaluran dana KJP sebagaimana yang akhirnya ditemukan oleh beberapa lembaga pengamat anggaran dan pemantau korupsi seperti Indonesian Corruption Watch. Pada akhirnya permasalahan ini juga menjadi temuan BBK berupa penyaluran dana KJP yang terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama penerima dengan potensi kerugian 13,34 miliar. Penyimpangan catatan realisasi belanja biaya operasional pendidikan untuk sekolah negeri dengan indikasi kerugian 8,29 miliar, penyaluran BUP untuk sekolah swasta yang belum sesuai dengan ketentuan dan tidak efektif senilai 6,05 miliar, serta manipulasi dokumen SKTM dengan persyarat pengajuan BUP dengan indikasi kerugian 2,19 miliar rupiah. Fraksi PKS mempertanyakan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kesalahan sasaran penyaluran KJP dan menghindari tumpang tindih antara pendidikan dan penyimpangan pelaksanaan program ini dari sisi efisiensi anggaran. Kita perlu malu dari Kota Surabaya yang memiliki anggaran lebih kecil namun mampu mengelolanya secara efisien sehingga mampu dialokasikan sesuai kebutuhan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, rekening di level kepala seksi, apalagi kemudian ditemukan bahwa belanja yang dilakukan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. Gubernur menjanjikan pembaharuan sistem manajemen keuangan agar lebih efisien dan tertib pembukuan. Namun yang terjadi adalah uang yang ditempatkan di rekening yang tidak seharusnya. Pada saat yang sama ternyata pembuatan berbagai sistem dalam rangka e-government oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak menghasilkan sebuah sistem elektronik yang diharapkan, yang berujung pada output dari berbagai sistem elektronik tersebut belum dapat digunakan. Dengan pola seperti itu, bagaimana sistem tersebut dapat dikatakan sistem yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan? Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 di Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap bukti-bukti dan penting dan catatan yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum selanjutnya yang keempat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh Saudari Cinta. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1435 Hijriah. Yang terhormat, pimpinan rapat paripurna DPD Provinsi DKI Jakarta, PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan rekan-rekan anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang kami hormati, serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Merdeka! Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian. Dan pada saat ini kita diberinya nikmat sehat sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013. Pada kesempatan yang terhormat ini, izinkanlah kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLT Gubernur, pimpinan dan segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, segenap pejabat daerah beserta PNS di Provinsi DKI Jakarta yang bersikap netral pada masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga kondisi aman dan damai tetap terjaga. Dan kepada segenap warga Kota Jakarta kami ucapkan selamat menunaikan hak pilihnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014. Siapapun yang terpilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tersebut, Kota Jakarta harus tetap kondusif, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, penyampaian ucapan terima kasih kepada PLT Gubernur beserta para pejabat daerah yang telah menyajikan dan menyampaikan raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013. Semoga pembahasannya hingga penetapannya dapat tepat waktu, mengingat raperda yang lainnya sudah disiapkan untuk dibahas. Yang terhormat, pimpinan rapat, PLT Gubernur dan hadirin peserta rapat. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa pandangan fraksi terhadap raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 secara singkat sebagai berikut. 1. Menurut Perda tentang APBD perubahan tahun 2013, ditetapkan bahwa pendapatan daerah 40,80 triliun rupiah, sedangkan realisasinya 39,52 triliun rupiah atau 96,86%. Karena realisasi dana perimbangan hanya 89% dan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya hanya 82,83%, sedangkan pendapatan asli daerah realisasinya over target atau 102,07% dari rencana 26,304 miliar. Atas prestasi yang baik ini, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada eksekutif daerah. Di samping dapat over target, juga berposisi lebih kurang 65,00% dari total pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan minus DAK pada lebih kurang 23,76% dan lain-lain pendapatan yang sah pada posisi lebih kurang 8,27% dari total pendapatan daerah. 2. Sehubungan dengan pendapatan daerah, ada beberapa pos pendapatan yang tidak mencapai target, yaitu A. Retribusi daerah hanya mencapai realisasinya 66,60%. B.
Bagi hasil pajak ada 3 komponen yang rata-rata hanya terrealisasi lebih kurang 80,33%. C. Bagi hasil bukan pajak hanya terrealisasi lebih kurang 61,09%. D. Lain-lain pendapatan yang sah hanya terrealisasi lebih kurang 82,83%. Untuk hal tersebut, kami mohon penjelasan tentang kendala-kendalanya sehingga tidak dapat mencapai target anggaran. 3. Selain total pendapatan daerah yang telah dilaporkan sebesar 39,52 triliun rupiah, masih ada kekurangan penerimaan daerah sebesar 95,01 miliar rupiah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja dan belanja daerah tahun anggaran 2013. Mohon penjelasan mengapa hal tersebut terjadi, apakah sudah ditindaklanjuti. 4. Menunjuk peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan. Dalam hal ini pasal 19 tentang dana alokasi khusus atau DAK, mengapa tidak ada laporannya? Apakah belum mendapat alokasi dari APBN CQ Kementerian Keuangan? Apakah pemerintah daerah sudah menjadi pengajuan usulan? Termasuk juga bagian dari hasil pengelolaan aset pusat di daerah atau Provinsi DKI Jakarta. Realisasinya di pos pendapatan apa? Mohon penjelasan. Yang terhormat pimpinan rapat, PLT Gubernur dan hadirin peserta rapat. Berikut ini pandangan fraksi terhadap belanja daerah. 1. Dari total rencana belanja daerah sesuai Perda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2013 ditetapkan sebesar 46,579 miliar rupiah. Realisasinya 82,21%, yaitu untuk belanja langsung terrealisasi